Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Senang kalau kita berbicara tentang firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita semuanya. Pagi ini kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa memberikan kekuatan pengharapan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini ada di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu bisa membacanya baik-baik. Ketika saya mengingat lockdown yang terjadi di beberapa negara ini, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya jadi teringat ada satu kisah tentang langit yang di lockdown oleh seorang nabi yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Tapi saya tidak berbicara tentang lockdown langit yang ditutup sehingga tidak menghasilkan hujan, tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Saya akan membawa Bapak Ibu semuanya untuk melihat tentang Allah kita yang hebat, yang luar biasa. Di tengah-tengah masa lockdown 3,5 tahun, masa-masa kering, masa-masa paceklik, masa-masa di mana hujan sama sekali tidak turun selama 3,5 tahun. Kita akan belajar bersama-sama dari kisah 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Sebelum masa-masa krisis itu, dia memberikan pertolongan lebih dahulu bagi kita semuanya. Bapak Ibu, ketika Nabi Elia dia melockdown langit sehingga 3,5 tahun itu tidak akan turun hujan. Dan sebelum masa krisis itu tiba, dan sebelum penggenapan dari lockdown itu terjadi, Tuhan bicara kepada Elia, "Elia, kamu pergi ke sungai Kerit. Di sana aku akan memelihara engkau." Sebelum masa krisis, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi di sungai Kerit. Di situ dia dipelihara oleh Tuhan. Dia minum dari sungai air Kerit, dan hebatnya setiap hari Tuhan mengutus burung gagak mengirimkan daging. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum air sungai Kerit itu habis tinggal sedikit, Tuhan berkata kepada Elia, "Elia, kamu pergi ke Sarfat. Di sana aku sudah menyiapkan seseorang untuk memelihara dan menyuplai kamu selama 3,5 tahun." Itu luar biasa Bapak Ibu. Sebelum masa-masa krisis itu tiba, Tuhan telah menyediakan pertolongan bagi kita semuanya. Tuhan itu bertanggung jawab betul-betul menyediakan pertolongan dan bertanggung jawab terhadap hidup kita semuanya. Kalau kita berbicara tentang Allah yang bertanggung jawab, ada dua hal yang Bapak Ibu harus sadari. Allah itu bertanggung jawab secara universal, secara umum. Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Dan Bapak Ibu, dia bertanggung jawab terhadap segala yang dia ciptakan. Bapak Ibu, bumi kita itu berputar dalam garis edar dalam kecepatan yang stabil dan konstan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan Allah bertanggung jawab menjaga itu semuanya. Bayangkan kalau Allah itu tidak bertanggung jawab. Ketika tiba-tiba kecepatannya itu begitu luar biasa. Berbeda dengan apa yang telah ditetapkan. Atau lambat saja sedikit. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana dunia ini rusak dan hancur luar biasa. Tapi itu adalah tanggung jawab Allah secara universal terhadap segala isinya. Tapi Allah itu bertanggung jawab juga secara spesial atau personal, secara pribadi. Elia itu adalah hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia ikut Tuhan. Jadi Allah bertanggung jawab memelihara secara pribadi terhadap hambanya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bukankah kita putra-putra Allah? Bukankah hidup kita terpelihara dalam tanggung jawab Allah yang luar biasa itu Bapak Ibu? Kalau kita lihat ini, harusnya kita tidak takut, tidak khawatir. Kita bersukacita karena kita ternyata diperhatikan Allah dalam tanggung jawab bukan hanya universal tetapi secara spesial, personal dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada satu filsafat yang dinamakan filsafat deisme. Filsafat ini berkata demikian, Allah itu seperti tukang jam. Dia buat jam, setelah dia buat, dia atur semua jarum-jarumnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Setelah jadi, maka Allah itu meninggalkan semua yang telah dia ciptakan. Tapi Allah kita tidak demikian. Allah kita itu sangat bertanggung jawab terhadap hidup kita semua. Allah itu betul-betul dia memberikan jalan-jalan pertolongan bagi kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita punya Allah penghasil mujizat. Ketika Elia pergi ke Sarfat, Bapak Ibu, dia telah ditunjukkan oleh Tuhan
Dia datang kepada orang yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk memeliharanya. Dia kaget luar biasa. Ternyata yang dipilih Allah untuk memelihara hidupnya itu adalah seorang janda yang miskin. Janda yang tidak memiliki banyak harta benda. Waktu dia datang bertemu dengan janda itu sedang mengumpulkan 1, 2, 3 ranting. Dan kemudian ketika dia datang ke rumahnya, dia lihat rumahnya sangat-sangat sederhana. Dia bilang sama janda Sarfat ini, "Ayo janda, tolong buatkan aku roti." Dan janda ini berkata, "Tuanku, aku hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Setelah aku olah, aku makan buat aku sendiri dan anakku, setelah itu aku mati." Tapi Elia berkata demikian, "Buat dulu untuk aku." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, cerita ini kemudian menceritakan bagaimana dahsyatnya mujizat. Roti itu tidak pernah habis. Minyak itu tidak pernah habis. Tepung itu tidak pernah habis. Tapi bukan Elia yang hebat, tetapi Tuhan Allah yang membuat mujizat. Itulah yang hebat, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, ketika Elia memerintahkan janda itu, dia tahu bahwa Tuhan dia itu adalah penghasil mujizat. Dan dia mengimani bahwa apa yang dia katakan bersama-sama dengan Tuhan dia, mujizat pasti terjadi. Di dalam Ibrani dikatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, mujizat itu hanya akan turun, akan terjadi ketika seseorang itu memiliki kekuatan iman. Jadi bukan masalah banyak atau sedikit yang ada di dalam diri Bapak Ibu semuanya. Bukan bicara tentang berapa yang kau miliki, tetapi bicara tentang imanmu. Bapak Ibu, Tuhan tidak bertanya tentang berapa yang kau punya, tetapi Tuhan bertanya tentang imanmu. Bapak Ibu, satu saat Tuhan Yesus, dia melakukan pelayanan bersama-sama muridnya. Ada begitu banyak ribuan orang yang mengikuti dia. Dan ketika hari sudah menjelang malam, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, "Kamu kasih makan mereka semuanya." Jumlah yang hadir dalam pelayanan Yesus itu 5.000 orang, laki-laki, belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. Dan ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka memberi makan, muridnya berkata, "Tuhan, kita hanya punya 200 dinar, ini nggak mungkin, nggak cukup." Dan ada satu muridnya perlu datang kepada Yesus, katakan, "Tuhan, di sini ada anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yesus katakan, "Bawa ke tempatku, bawa kepadaku." Dan ketika Tuhan Yesus kemudian membawa dan diangkat tangan dan mengucap syukur, dia katakan, "Bagi itu semuanya, mujizat terjadi." Mujizat itu bukan bicara tentang berapa banyak, tapi apa yang ada padamu, itu serahkan dengan imanmu kepada Kristus, maka kau akan melihat mujizat. Jadi yang kedua, ketika masa-masa segala sesuatu di lockdown, entah di bisnismu, entah kesehatanmu, ingatlah, kita punya Tuhan yang menghasilkan mujizat hebat luar biasa. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita sampai tuntas. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Elia memberikan batas waktu ketika dia melockdown langit ini. Dia katakan 3 tahun setengah langit tidak akan menurunkan hujan. 3 tahun setengah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pemerintah Indonesia tidak berlakukan lockdown ketika virus corona ini terjadi. Dia hanya melakukan satu kebijakan tentang social distancing. Bagaimana kita harus menjaga jarak. Bayangkan kalau 3 tahun setengah Indonesia di lockdown. Berapa banyak orang yang menderita. Berapa banyak orang yang kelaparan. Berapa banyak orang yang tidak bisa bekerja. Berapa banyak semua perusahaan-perusahaan yang bangkrut. 3 tahun setengah. Tapi di 3 tahun setengah itu, Tuhan itu memelihara Elia sampai tuntas, sampai 3 tahun setengah. Tuhan tidak pernah memelihara hidup kita secara setengah-setengah. Tuhan tidak pernah memelihara hidup kita berhenti di tengah jalan. Kalau dia memelihara hidup kita semuanya, dia pelihara sampai tuntas. Bukan hanya tuntas dalam hitungan limit waktu kita, tapi dalam kekekalan Tuhan itu memelihara kita. Maka jangan menjadi takut dengan segala kondisi-kondisi yang terjadi dalam dunia ini. Pemeliharaan Tuhan itu adalah sandaran dan pegangan hidup kita semuanya. Pemeliharaan Tuhan itu adalah sesuatu yang meneguhkan hati kita semuanya. Kita tidak sendirian.
kita di bawah pemeliharaan Allah. Dan Allah yang memelihara kita, dia tidak pernah stres dengan setiap masalah kita. Dia ahli mengurai masalah. Dia ahli menolong kita. Dia ahli menyuplai kita. Jangan takut. Percayalah saja kepada dia. Saya berdoa pagi ini Bapak Ibu semuanya, setelah bertemu dengan firman ini, firman kebenaran yang datang dari Allah kita, dari Alkitab, iman kita diteguhkan. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang hari-hari ini menghadapi masa-masa sukar, hari-hari merasa takut luar biasa, cemas luar biasa, dan khawatir luar biasa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semuanya. Saya tahu pergumulan Bapak Ibu semuanya. Saya merasakan itu semuanya. Tapi yakinlah bahwa kita punya Tuhan yang perkasa, yang hebat luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami berterima kasih, kami dikuatkan lagi oleh firman-Mu. Kami punya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami, bukan hanya secara universal, tetapi juga secara personal bagi kami semuanya. Engkau sebelum masa-masa krisis kami, Engkau sudah menyediakan pertolongan. Apalagi di masa-masa kritis kami, Engkau lebih lagi menyediakan pertolongan dan tanggung jawab-Mu bagi kami. Tuhan, kami juga sadar bahwa Engkau adalah Allah penghasil mujizat, sehingga kami tidak perlu takut. Dan kami tahu Engkau memelihara hidup kami sampai tuntas. Terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, saudara-saudara, dan mitra-mitra kami yang hari-hari ini menghadapi masa-masa kritis dan krisis di usaha dan bisnis mereka oleh karena imbas virus corona. Tuhan, Engkau punya cara untuk menolong mereka. Engkau punya keajaiban untuk menolong mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau campur tangan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, sembuhkan dengan cara mujizat Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami memiliki pergumulan-pergumulan dalam segala aspek apapun juga. Tangan Tuhan turun tangan untuk menyatakan keajaiban bagi mereka, sehingga mereka menjadi kuat dan mereka bersukacita oleh karena pertolongan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami sedang menghadapi virus corona. Tuhan, tolong bangsa kami, berkati pemimpin kami, presiden kami, jajaran kementerian, dan semua. Berkati tim medis, baik itu dokter, perawat, yang mereka berada di garda depan. Tuhan, Engkau memberkati, menolong mereka, lindungi dan jagai mereka, supaya mereka tetap stabil kesehatan mereka. Berkati juga gereja-gereja, supaya bangkit dan benar-benar menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Berkati kebangkitan rohani bagi Indonesia kami ini, Tuhan. Terima kasih, kami meteraikan semua yang baik yang datang dari Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.